Oke baik, materi kita hari ini mengenai tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut sebagai PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Maka Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dalam sambutan pembukaan sidang dengan penuh harapan mengatakan sebagai berikut. Saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang Dasar sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh Dokuritsu Yunbi Kosakai dalam sidang yang kedua. Perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita kesampingkan agar supaya kita sedapat mungkin. Pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Nah, harapan Soekarno di atas mendapat tanggapan yang sangat baik dari para anggota PPKI. Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Proses pembahasan berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat dan teliti, dan saling menghargai antara anggota. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah, pembukaan, dan batang tubuh. Undang-Undang Dasar ini dikenal sebagai sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, melalui Berita Republik Indonesia, tanggal 15 Februari 1946, penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Suasana pemufakatan dan kekeluargaan serta kesederhanaan juga muncul pada saat pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Nah, di sini ada beberapa pendapat anggota yang menyatakan suatu pendapat mereka. Yang pertama, anggota Otto Iskandar Dinata. Dia mengatakan, berhubung dengan keadaan waktu yang saya harapkan supaya pemilihan presiden ini diselenggarakan dengan aklamasi dan saya majukan sebagai calon, yaitu Bung Karno sendiri. Semua anggota bertepuk tangan. Nah, Ketua Soekarno mengatakan, tuan-tuan banyak terima kasih atas kepercayaan tuan-tuan dan dengan ini saya dipilih oleh tuan-tuan sekalian dengan suara bulat menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, semua anggota di situ bertepuk tangan dan berdiri serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sesudah dinyanyikan lagu Indonesia Raya, maka diserukan, hidup Bung Karno, hidup Bung Karno, hidup Bung Karno. Selanjutnya, anggota Otto Iskandar Dinata juga mengatakan, pun untuk memilih wakil kepala negara Indonesia, saya usulkan cara yang baru ini dijalankan. Dan saya usulkan Bung Hatta menjadi wakil kepala negara. Semua anggota bertepuk tangan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sesudahnya itu diserukan kembali, hidup Bung Hatta, hidup Bung Hatta. Maka dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. 4 perubahan yang disepakati tersebut antara lain. Yang pertama, kata mukaddimah itu diganti menjadi kata pembukaan. Yang kedua, sila pertama
yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perumusan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi diubah, Presiden ialah orang Indonesia asli. Dan yang keempat, pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, begitulah pelajaran kita hari ini, proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga dapat dipahami dan dipelajari. Sekian dan terima kasih.